Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Yulianita, NIM 21114199. Saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini yang merupakan tugas dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, aneh rasanya jika kita bertemu dengan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang komputer dan belum pernah menggunakannya. Komputer kini telah menyusup ke setiap aspek kehidupan kita, mulai dari bekerja dan belajar hingga rekreasi. Komputer adalah, secara sederhana, kumpulan perangkat elektronik yang bekerja sama untuk menerima data, memproses data, dan menampilkan data kepada pengguna. Bentuk dan fitur komputer saat ini sangat berbeda dari komputer kuno. Komputer pertama diciptakan untuk membantu dalam desain pesawat dan rudal. Komputer generasi pertama dipelopori oleh insinyur Jerman Konrad Zuse menggunakan tabung vakum sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini begitu besar dan mahal sehingga menempati seluruh ruangan. Komputer elektronik pertama di dunia, ENIAC, memiliki berat 30 ton dan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan bahasa mesin, tingkat bahasa pemrograman yang paling dasar yang dapat dipahami komputer. Bahasa pemrograman ini hanya dapat melakukan satu perhitungan pada satu waktu, dan menyiapkan perhitungan baru dapat memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Perkembangan transistor pada generasi ini mengubah tampilan komputer yang dikenal pada generasi pertama. Transistor menggantikan tabung vakum, mengantarkan komputer generasi kedua. Transistor mengungguli tabung vakum, memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan menggunakan lebih sedikit energi daripada pendahulunya. Selanjutnya, selama generasi ini, memori inti magnetik dikembangkan. Pada umumnya, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, memiliki kapasitas memori yang besar, menggunakan listrik yang kecil, dan beroperasi dengan cepat. Penemuan sirkuit terpadu menandai awal dari generasi ketiga komputer. Komputer generasi kedua sedang dihapus karena fakta bahwa transistor menyebabkan komputer menjadi terlalu panas dan dengan cepat. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menemukan chip sirkuit terpadu atau IC yang merupakan chip kecil yang dapat menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah, membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Dengan menggunakan ribuan sirkuit terpadu menjadi satu chip silikon, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat. Komputer generasi pertama yang dulunya memenuhi seluruh ruangan, kini dapat dipegang di tangan manusia. Tersedia laptop yang sangat portable dan bisa dibawa kemana-mana. Ketika kekuatan komputer kecil ini tumbuh, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya akan mengarah pada perkembangan internet. Komputer generasi kelima yang kita gunakan ini dibedakan dengan munculnya LSI atau integrasi skala besar, yang merupakan konsolidasi dari ribuan mikroprosesor menjadi satu mikroprosesor. Generasi komputer ini juga dibedakan dengan pengenalan semikonduktor, komputer kuantum, dan penerapan nanoteknologi juga akan mengubah tampilan komputer seperti yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah untuk menciptakan mesin yang dapat mengenali suara bahasa dan belajar secara sadar. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.